percaya dalam firman-Nya berkata bahwa setiap kita dibentuk dan dijadikan oleh tangan Tuhan sendiri. Dan rancangannya jauh lebih baik, jauh lebih besar daripada rancangan kita. Mari kita sembah Tuhan saat ini dan kita berserah di altar-Nya yang kudus. Bapa, dalam nama Yesus, kami mempercayakan hidup kami seutuhnya sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Bekerjalah Tuhan, jamalah kami, biarlah lawatan-Mu kami rasakan di saat kami memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berserahkan diri kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Shine.
enough for me. Everything I need is in you. Everything I need rises enough for me. Rises enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is you. Umat percaya yang setia kepada Tuhan, jalani hidup ini dengan sukacita. Karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Suatu hari ada seorang anak dalam pelajaran agama di sekolahnya diminta untuk menghafalkan Mazmur 23. Kita tahu di dalam terjemahan bahasa Indonesia, Mazmur 23 ada 6 ayat. Dan dia diminta untuk menghafalkan ke-6 ayat itu. Dia sudah menghafalkannya dengan baik. Tetapi ketika dia tiba di depan kelas untuk menyampaikan hafalannya di hadapan teman-temannya, ketika dia memulai ayat itu, dia berkata, Mazmur Daud, ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Lalu dia terdiam. Lalu gurunya berkata, ayo, coba sampaikan lagi. Dia ulang lagi. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Lalu dia terdiam lagi. Mungkin dia grogi, sehingga dia lupa kalimat-kalimat berikutnya yang sebelumnya sudah begitu baiknya dihafalkan. Dia coba lagi untuk yang ketiga kalinya. Tuhan adalah gembalaku. Dia kembali terdiam, umat percaya. Dia tidak bisa melanjutkan hafalannya. Sang guru berkata, sekali lagi ya nak, coba ucapkan apa yang sudah engkau hafalkan. Lalu dia memulai lagi, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Lalu dia berkata kemudian, itu saja cukup Bu. Dan dia kembali ke kursinya. Kita mungkin tertawa, tersenyum mendengar cerita ini, karena kita menganggap ada seorang anak kecil yang gagal untuk menghafalkan ayat-ayat di Mazmur 23. Tapi mari umat percaya perhatikan apa yang terjadi dari kisah yang saya sampaikan. Di akhir dari keputusasaannya, anak ini berkata, Tuhan adalah gembalaku. Itu saja cukup Bu. Ya, itu perkataan yang berkuasa, bukan? Bahwa Tuhan adalah gembala kita dan itu cukup bagi kita. Mazmur ini ditulis oleh seorang gembala. Gembala kambing domba yang dipercayakan di dalam pengembalaannya. Daud namanya. Dia tahu persis seperti apa tugas orang gembala. Mulai dari dia membuka pintu, mengeluarkan pengembalaannya, untuk membawa mereka ke padang rumput mencari makanan. Lalu setelah itu membawa lagi ke tempat yang ada airnya untuk mereka cukup akan minuman. Lalu kemudian membiarkan domba-domba itu bermain, ya, menikmati kehidupannya dan mereka menjaganya di sekitarnya. Dan kalau tiba-tiba ada binatang buas yang mencoba menerkam domba-domba itu, mereka akan maju ke tengah-tengah situasi itu. Dengan gada dan tongkat mereka akan halau singa, halau beruang yang mencoba menerkam domba-domba itu. Sampai akhirnya mereka menggiring kembali domba-domba itu masuk ke kandang, memastikan mereka beristirahat dengan tenang malam hari itu dalam pagar perlindungan yang dibuat, sehingga domba-domba itu boleh beristirahat dengan baik. Itulah gembala. Dan Daud melukiskan
Allah kita adalah gembala yang seperti itu. Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan karena kita pengembalaannya. Dia akan memastikan kita dipenuhi secara kebutuhan kita. Kebutuhan hari-hari kita. Tidak perlu takut apa yang kita makan, minum, pakai. Dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-6, dari ayat yang ke-25 sampai dari ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Maka dikisahkan di sana, jangan khawatir dengan apa yang engkau makan dan engkau minum, karena itu sudah pasti dijamin oleh Tuhanmu. Perlindungan. Tidak mungkin Tuhan kita tidak melindungi kita. Dia tahu kebutuhan kita yang utama adalah keselamatan. Dan Dia memberikan perlindungan. Dia memberikan segala yang terbaik agar kita berjalan di dalam keselamatan. Bahkan dikatakan bahwa kaki kita tidak akan terantuk. Dia akan menjaga langkah-langkah kita. Jadi hari ini, dikala kita memasuki kehidupan yang baru, jangan kita khawatir dengan kehidupan sehari-hari. Karena Tuhan pasti memberkati kita. Dan Tuhan itu cukup bagi kita. Seringkali dalam kekristenan kita, tanpa kita sadar, kita menganggap bahwa Tuhan itu perlu disupport, perlu didukung dengan hal-hal yang lain. Kadang-kadang kita pergi ke orang pintar, kita pergi ke tempat-tempat tertentu, bahkan untuk meminta pesugihan agar kita bertambah-tambah kekayaan, atau mendapatkan kenaikan jabatan, atau mendapatkan apa yang diperlukan di dalam kehidupan. Umat percaya Tuhan Yesus cukup bagi kita. Segala yang ada, yang kita perlukan, ada di dalam Dia. Miliki Yesus di dalam hati kita. Percayakan segala hidup kita di dalam karyanya. Dan taat akan setiap pengarahannya. Maka perannya sebagai gembala akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Di setiap waktu kita akan mampu berkata, Tuhan adalah gembalaku, dan itu saja cukup. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat percaya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, ketika pada hari ini Engkau ingatkan kami kembali bahwa kami ini adalah kawanan domba-Mu Tuhan. Beri kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau mendengar akan perintah-Mu, akan tuntunan-Mu ya Bapa. Ketika kami menyadari bahwa kami sebagai kawanan domba-Mu, terkadang kami lemah Tuhan. Terkadang kami tidak mengerti arah mana yang harus kami tempuh. Tapi kami mau menyediakan hati kami mendengar panggilan-Mu Tuhan, mendengar suara-Mu, karena Engkau adalah gembala kami. Ampuni kami ya Bapa ketika kami terlalu khawatir tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tentang sakit penyakit, tentang kesulitan ekonomi, tentang pergumulan hidup kami ya Bapa. Biarlah kami saat ini mau percaya bahwa Engkau adalah gembala kami Tuhan. Engkau yang mengerti kebutuhan kami, Engkau yang mengerti kesulitan kami. Dan kami percaya Engkau akan membawa kami ke padang rumput yang hijau Tuhan, sehingga kami boleh dilegakan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, ketika kami masih hidup sampai pada hari ini, kami boleh bersekutu bersama-sama. Itu pun bukti pemeliharaan-Mu bagi kami kawanan domba-Mu Tuhan. Dan kami juga mau serahkan suami kami Tuhan, anak-anak kami, ketika mereka juga akan menjalankan aktivitas Tuhan. Buat kepala keluarga, suami kami, imam kami Tuhan, biarlah mereka juga mau dengar-dengaran suara-Mu Tuhan. Biar mereka juga menjadi domba-Mu yang menurut apa kata gembalanya Tuhan. Juga buat anak-anak kami yang saat ini sedang mengikuti belajar di sekolah, belajar di perguruan tinggi, atau bahkan mereka yang sedang menuntut ilmu di kuliah, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup Tuhan. Engkau tahu yang terbaik bagi mereka Tuhan. Mereka adalah juga domba-domba-Mu Tuhan.
Biarlah mereka juga memiliki iman bahwa ketika bersamamu itu sudah cukup bagi mereka Tuhan, untuk melampaui apapun yang harus mereka lakukan Tuhan. Bapa, kami juga mau bawa bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat bagi pemimpin kami untuk dapat mengambil keputusan yang tepat ketika kami semua bersatu padu untuk membawa peran kami masing-masing, sehingga boleh pemulihan negara kami boleh berlangsung sempurna. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tahu keadaan kami, dan kami tetap setia menantikan waktunya Tuhan untuk kami dapat pulih, agar kami bangkit dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami Tuhan, yang saat ini mungkin mereka juga mengalami pergumulan Tuhan. Biar mereka juga memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki gembala yang agung, dan mereka boleh membawa pengharapan mereka hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Bapa, kami mau serahkan hidup kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini hanya di dalam tuntunan kasih-Mu Bapa, karena bersama-Mu itu sudah cukup bagi kami Tuhan. Bantu kami, biar Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Amin.